Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini mendapat banyak manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini banyak yang menganggap bahwa setiap manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, tidak peduli seberapa besar dosanya. Namun, benarkah demikian? Apakah benar bahwa setiap manusia akan diberikan syafaat oleh Rasulullah? Dalam video ini, kita akan membahas siapa saja yang tidak mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mau memandang mereka. Berikut ini adalah 10 golongan orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Namun, alangkah baiknya para sahabatku untuk menyimak terus video ini hingga selesai agar para sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal paham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah orang yang mempersekutukan Allah. Orang ini juga termasuk orang yang tidak dapat syafaat di hari kiamat. Hal ini disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya ada di dalam surah An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Selain itu, hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka ia akan masuk neraka dan kekal di dalamnya selamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah dosa yang besar, yang sangat berbahaya dan harus dihindari oleh setiap muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang melakukan salat dengan penuh ria. Salat yang bermaksud untuk diperhatikan kebaikan dalam salatnya kepada orang lain dan mengumbar-ngumbar kesombongan, termasuk di antara orang yang tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian salat dengan ria, karena orang yang salat dengan ria maka Allah tidak akan memperhatikannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mayoritas ulama sepakat bahwa orang yang melakukan salat dengan penuh ria dan kesombongan termasuk di antara orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak, karena termasuk orang yang munafik. Lalu yang ketiga adalah orang yang tidak menjaga wudhu dengan baik. Hal ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak menjaga kebersihan wudhunya, maka syarahnya tidak akan diterima. Para ulama berpendapat bahwa menjaga kebersihan dan kesempurnaan wudhu merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan dipersiapkan dalam melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, orang yang tidak menjaga wudhunya dengan baik menunjukkan ketidakseriusannya dalam menjalankan ibadah salatnya. Hal ini juga menunjukkan ketidaksopanan dalam beribadah dan kurangnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Ini adalah orang yang termasuk di antara orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Hal ini karena zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak menunaikannya berarti melanggar perintahnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, barang siapa yang tidak menunaikan zakat,
maka harta kekayaannya itu akan menjadi saksi atasnya di hari kiamat. Artinya, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menjadi bukti kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, menunaikan zakat juga menjadi salah satu bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah serta membantu sesama umat muslim yang membutuhkan. Oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa menunaikan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diabaikan. Lalu yang kelima adalah orang yang berbohong. Orang yang suka berbohong juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Berbicaralah dengan kejujuran, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Janganlah kalian berbohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka." Ulama sepanjang sejarah Islam telah menegaskan betapa pentingnya kejujuran dalam Islam. Mereka menekankan bahwa berbohong adalah tindakan yang sangat tercela dan dapat merusak hubungan antara manusia serta hubungan manusia dengan Allah. Ini juga termasuk orang yang tidak mendapat syafaat di hari kiamat kelak, seperti yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ulama bahwa sifat kikir dan pelit bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan bersedekah. Kikir dan pelit juga dapat memperlemah kekuatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam masyarakat. Lalu yang ketujuh adalah orang yang tidak menghormati orang tua. Orang ini juga termasuk orang yang tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis, tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Agama yang sangat penting sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, jika salah seorang di antara kedua atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau memberitahu keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya dianggap telah melanggar perintah Allah, dan hal ini dapat menghalangi seseorang dari mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Lalu yang kedelapan adalah pemimpin yang tidak adil. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun hambamu untuk mendapatkan syafaat karena dia masa lalu ia menjadi pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya dan bersikap berlebihan dalam beragama. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Umar yang menyebutkan bahwa ada dua jenis umat yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah, yaitu pemimpin yang zalim, orang yang bersikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam Al-Kabir, sebagai pemimpin, prinsip dasarnya adalah menjaga hak-hak rakyatnya, sebab pemimpin yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum Allah melalui berbagai bentuk peraturan dan perundang-undangan. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang adil termasuk dalam 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Seperti yang ada dalam hadis berikut ini, 7 orang yang akan dinaungi Allah pada hari kiamat di bawah bayang-bayangnya, sebab pada hari itu tidak ada bayangan kecuali bayangannya, yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil hingga akhir hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kesembilan adalah orang yang meremehkan dosa-dosa kecil dan tidak bertobat. Orang yang termasuk golongan ini adalah tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Janganlah kamu meremehkan dosa-dosa kecil, sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika ditumpu akan menjadi besar pula. Dan janganlah kamu lupa terhadap nikmat Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi.
Kemudian yang ke-10 adalah orang yang tidak memenuhi hak Allah. Golongan ini adalah orang yang tidak memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia, juga tidak akan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Barang siapa memelihara hubungan silaturahmi, niscaya Allah akan memperpanjang umurnya. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, niscaya Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Barang siapa yang memutuskan silaturahmi, niscaya Allah akan memutuskan dengannya pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari beberapa hadis ini dapat disimpulkan bahwa tidak semua manusia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun penting untuk diingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selama kita masih hidup, masih memiliki kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Wallahu alam bisawab. Demikianlah para sahabatku, itulah 10 golongan orang yang tidak diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijauhkan dari 10 dari golongan tersebut, dan kelak nanti pada di yaumil kiamah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.